Malah kata orang ini, kalau itu semua orang sudah tahu. Malah dia yang ingkar kepada isi Al-Quran itu ya. Kalau di pikiran dia tidak akan pernah ada orang yang tidak tahu kalau utusan itu manusia. Dan karena sudah ada sebelumnya utusan-utusan, artinya mesti semua orang tahu utusan itu adalah manusia, bukan malaikat. Dia malah tidak terima dengan isi Al-Quran. Karena di Al-Quran dijelaskan bahwa ada orang yang ingkar bahwa utusan Allah itu manusia. Mereka berpikirnya utusan Allah itu malaikat. Maka turun ayat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khairi was sa'adah fi dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ada satu komentar yang mencoba memberikan tarjih atau menetapkan mana yang lebih benar atau yang lebih unggul. Berkaitan dengan konten saya ketika membicarakan bagaimana Gus Fahim malah salah menafsirkan Al-Quran. Kata orang ini, justru Gus Fahim itu sudah benar cara menafsirkannya. Jadi maksud dia, yang disuruh ditanya kepada ahli kitab itu tentang bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad. Karena dalam kitab-kitab mereka itu sudah disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad sebagai nabi. Seperti dilindungi awan dan sebagainya. Ya, saya ada cerita lucu menanggapi komentar seperti ini. Cuma sekarang saya luruskan dulu. Yang pertama, kalau bicara ayat itu, jangan kita yang mengedepankan kecocokan pikiran kita. Karena orang ini juga ngomong, kalau cuma untuk tahu bahwa Nabi itu seorang manusia, orang Arab sudah tahu, sebelumnya sudah ada Nabi Ibrahim, ngapain tanya gitu. Ini apa ya? Ya terlalu memaksakan diri ingin memposisikan sebagai orang yang layak untuk menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri. Jelas itu. Dibaca di kitab tafsir manapun, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu, kalau mau dikaitkan dengan kenabian Nabi Muhammad, maka ini adalah cara membuktikan kepada orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi, yaitu bertanya kepada ahli kitab sebelumnya, apa yang mau ditanyakan? Bahwa utusan Allah itu mesti manusia. Karena mereka ingkarnya itu, kalau bahasanya Ar-Razi, syubhatnya itu likaunir rasuli basyaron, karena utusan kok manusia, itu yang dipersoalkan. Maka Ibnu Katsir ketika mengulas tafsir itu di bagian akhirnya, wahada irsyadun minallahi liman angkaro ayyakuna ar-rasulu basyaron. Tidak menyebut Nabi Muhammad bahkan. Ini adalah petunjuk kepada orang yang ingkar kalau utusan itu manusia. Ingat ya, baca di tafsir Ibnu Katsir itu, bagian penutupnya itu. Irsyadun, petunjuk. Liman angkar, kepada orang yang ingkar. Kaunar rusuli, adanya utusan Allah itu basyaron, adalah manusia. Apa petunjuknya? Tanya kepada ahli kitab yang sudah lampau. Hal kanar rusulu basyaron au malakan. Utusan itu manusia apa malaikat? Kalau ente mau bilang bukan itu maksudnya, tetapi bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi, ada bukti-buktinya dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, itu sesuatu yang benar, bahwa ada bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan kitab Injil, atau ada penyebutannya, atau ada berita tentang itu. Benar itu. Bahkan ulama-ulama mereka juga tahu hal itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini sudah dibaca juga oleh komentator itu. Saking tahunya mereka itu mengetahui kebenaran Nabi Muhammad ya. Nubuwah tahu tentang kenabian Nabi Muhammad, wasidqa arisalatihi, dan benarnya apa yang dibawa Nabi Muhammad itu, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Artinya sangat tahu, tidak mungkin salah. Jadi orang Arab itu menggunakan bahasa itu untuk tahqiq bahwa benar-benar tahu. Bahkan kalau kata Ibnu Katsir itu, ai kama ya'rifuna abna'ahu baina abna'in nas. Jadi saking tahunya gitu, sampai disamakan dengan orang tua yang tidak mungkin akan tertipu ketika melihat anak-anaknya di tengah anak orang lain. Mesti tahu cirinya. Ini anak saya. Gitu. Nggak akan tertukar. Begitu juga mereka, kalau membaca kitabnya itu mesti tahu kalau ini Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Tapi ini tafsiran ayat lain. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu ayat lain. Bukan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ini ada ayat sebelumnya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Itu yang ingin ditekankan dulu. Utusanku itu mesti orang, gitu loh. Baru kalau kamu tidak percaya, fas'alu ahla dzikri. Jangan dirusak konstruksi ayat ini ya, kacau. Bahkan kata Ibnu Katsir, az-dzikru itu diartikan Al-Quran, bisa. Dalam Al-Quran itu lafaz az-dzikru ada yang maknanya Al-Quran ada. Ya, inna nahnu nazzalna dzikrah.
Al-Quran kan di situ. Ya. Tetapi kalau di sini diartikan Al-Quran, kata Ibnu Katsir, wahada ghairu al-murad, bukan ini yang dimaksud, kata Ibnu Katsir itu. Kenapa? Karena konstruksi ayatnya nggak bicara tentang mau tanya tentang hukum Islam, tapi mau tanya tentang standar yang baku di dalam kitab-kitab suci yang sudah diturunkan sebelum-sebelumnya. Maka kalau kamu tidak percaya kepada saya, tidak percaya kepada orang-orang yang sudah percaya kepada saya, coba tanya kepada orang yang kamu percaya deh, ulama-ulama kamu deh. Yang ditanya apa? Bukan apakah Nabi Muhammad Nabi, bukan. Tapi yang ditanya, apakah utusan itu orang apa malaikat? Karena kalau dalam tafsir Al-Baghawi itu lebih dijelaskan itu ya. Mereka itu mengatakan, wallahu a'dhamu min ayyakuna rasuluhu basyaron. Fahalla ba'atha malakan. Itu ucapan mereka. Kayaknya nggak mungkin, Allah ini sangat keren, sangat hebat. Ngapain ngutus utusan itu ke orang gitu? Kok sama dengan kita? Kenapa nggak ngutus malaikat saja? Bahkan Allah berkali-kali menjelaskan, yang kami utus itu adalah yamsuna fil aswaq, ya, orang-orang yang sama dengan kalian juga yakulut to'am, makan, ya. Bukan jasadun la yakulut to'am, bukan malaikat, bukan jasad yang tidak makan itu ya. Jadi di ayat lain dijelaskan bahwa mereka itu berpikirnya Allah itu ngutusnya malaikat. Maka Allah tegaskan berkali-kali bahwa yang diutus Allah bukan malaikat, tapi manusia. Malah kata orang ini, kalau itu semua orang sudah tahu. Malah dia yang ingkar kepada isi Al-Quran itu ya. Kalau di pikiran dia tidak akan pernah ada orang yang tidak tahu kalau utusan itu manusia. Dan karena sudah ada sebelumnya utusan-utusan, artinya mesti semua orang tahu utusan itu adalah manusia bukan malaikat. Dia malah tidak terima dengan isi Al-Quran. Karena di Al-Quran dijelaskan bahwa ada orang yang ingkar bahwa utusan Allah itu manusia. Mereka berpikirnya utusan Allah itu malaikat. Maka turun ayat itu. Itu payah begitu ya. Saya kasihan sebetulnya kalau kita memaksakan diri membantah, kecuali kalau kamu bisa menghadirkan tafsirnya, kan begitu saja ya. Jangan anggap pembicaraan ini seperti opini, jangan anggap pembicaraan ini seperti bicara hal-hal yang tidak penting di mana kamu cocok-cocokkan dengan pemikiran kamu, langsung kamu sampaikan. Jangan, tidak menghormati Al-Quran, tidak menghormati Al-Quran. Cara menghormati Al-Quran, kamu bicara isinya, kamu baca dulu bagaimana tafsirannya, kamu baca dulu bagaimana ulama mengulasnya. Cerita lucunya begini. Ada seorang guru bicara kepada anak-anak kecil-kecil ya, tapi pintar walaupun kecil. Guru ini ngetes ya. Anak-anak, apa maksud dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar? Atau apa terjemahannya? Lalu di pojok si Mimin jawab, "Saya Pak Guru." "Apa?" "Kita harus menghormati guru dan menghormati orang tua." Terus saya bilang apa? "Salah, bukan begitu." Ini ketika saya bilang jawaban orang itu salah, saya ini benar apa salah? Benar toh, memang bukan itu jawabannya. Tetapi ketika saya bilang salah itu, terus si anak ngomong, oh berarti kalau begitu kita tidak perlu menghormati orang tua, tidak perlu menghormati guru dong, kan salah. Ya kamu benar dalam ucapan itu, tapi bicara hal lain. Yang saya salahkan adalah apa yang kamu bicarakan bukan maksud dari ucapan saya. Jadi kamu mau bilang di Al-Quran itu ada penjelasan, dalam kitab-kitab Injil yang lain itu ada penjelasan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Iya, siapa yang bilang itu tidak ada? Tetapi kalau lalu itu dianggap sebagai muatan dari tafsiran ayat ini, salah. Sama dengan tadi, kita ditanya bagaimana terjemahannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Jawabannya kebenaran ya. Sesuatu yang memang benar dalam keadaan kalimatnya itu. Misalnya dia ngomong harus menghormati orang tua, harus menghormati guru, kan benar itu. Tapi kan kalau dijawabkan kepada ini kan jadi salah. Kenapa? Karena yang ditanya bukan itu. Sama dengan tadi juga, itu omongan benar tapi bukan tafsiran ayat ini. Itu Pak ya. Jadi semuanya itu ada tempatnya. Kecuali kamu mampu datangkan kitab tafsirnya. Minimal kilah. Al-Baghawi itu ketika menjelaskan bahwa angkaro nubuwata Muhammadin, mengingkari kenabiannya Nabi Muhammad, iya, tapi ditafsir. Apa bentuk keingkaran mereka? Likaunihi basyaron, karena Nabi Muhammad itu kok manusia. Sudah paham kan, tidak bicara spesifik karena ini Nabi Muhammad keturunan apa, nggak bicara itu, karena manusia kok ditolaknya. Jadi kalau kita sedikit mau tahu diri dan menahan nafsu, insya Allah kita akan lebih mudah menerima kebenaran. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.